Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, kembali lagi tentunya di Dokter Kito bersama Kito Sehat. Nah tadi Dokter Weti sudah menjelaskan nih ada beberapa diagnosa. Masih ada lagi nggak nih dokter? Boleh dijelaskan kembali. Lanjutkan ya. Oke, jadi itu batas pemeriksaan fisik tadi ya. Kita lihat ini ada gambarnya ternyata ya. Oke, ini gambar yang sirkumsipta ya, atau yang furunkel ya. Jadi kalau dilihat nih, ini kecil dia. Ada nih batasannya nanti. Oh, bisul nih di sini. Nah, itulah tadi yang tragusnya yang ini nih yang ditekan Bapak ini. Nah, itu namanya tragusnya ya. Nanti bisa juga keluar cairan otore atau cairan dari telinganya. Sedikit sih biasanya, nggak terlalu banyak ya. Nggak sebanyak yang infeksi telinga tengah ya, itu atau yang pecah gendang telinga. Itu lebih banyak sekali congean kalau kata orang ya. Kalau ini kan beda ya. Kemudian ada udem, ada hiperemis juga bisa ada kemerahan, bisa terjadi abses kalau sudah pecah tadi ya, bisa terjadi abses, akhirnya keluar cairan-cairan mirip congean tapi dia bukan congean ya. Oke, kemudian ini yang diffuse ya, yang diffuse lihat tuh bentuknya udah nggak jelas ya, lebih kayak random gitu ya bentukannya ya, kayak mungkin kalau kita digigit nyamuk kan, nah kayak gitulah bentolnya gitu kan, tapi dia lebih besar lagi gitu. Kemudian keadaan umumnya tentu kesakitan, dan kemudian juga cairannya akan berbau. Kenapa berbau? Karena itu kan dari bakteri-bakteri yang sudah mati bertarung dengan media inflamasi kita tadi ya. Nah, akhirnya apa? Cairannya bau ya. Kemudian bisa juga terjadi pembesaran kelenjar getah bening. Jadi di tubuh kita kan memang ada kelenjar-kelenjar limpa atau kelenjar getah bening yang kalau terjadi infeksi pasti akan mengalami peradangan atau ikut bereaksi. Itu bisa terjadi pembengkakan. Tapi itu normal ya, memang sudah fisiologisnya atau sudah normalnya terjadi ikut juga, karena tadi terjadinya proses infeksi atau radang pada tubuh kita. Apalagi telinga sangat dekat dengan kelenjar-kelenjar getah bening di leher, di ketiak ya. Kemudian nyeri saat menendik telinga jelas. Lalu pada otoskopi tadi ya ada udem, hiperemis atau kemerahan di liang telinga semakin sempit ya. Kemudian adanya nanah atau sekret pada telinganya juga bisa. Nah dokter, tadi kan sempat ada gambar ya di sebelah sini nih. Nah normalnya nih, telinga itu memang ada kotoran apa enggak sih dokter? Normalnya pasti ada kotoran kita telinga, tapi dia itu akan hilang sendiri. Jadi dia akan menguap, hilang sendirinya bukan bim salah bim hilang ya. Jadi dia itu akan menguap lama-lama. Dengan mandi itu dia membantu proses pengeluaran kotoran telinga. Lewat air-airnya itu dia akan keluar. Jadi kan ada kotoran telinga kayak namanya nanas ya kali ya, kayak nastar nih, kalau punya nastar tuh yang isiannya itu kan kayak mirip kotoran telinga ya. Nah kan mungkin dia agak menggumpal tuh sedikit, pas kita mandi kan kena air, kena uap-uap kan dia akan tipis, akhirnya keluar sendiri tanpa kita sadari dan akhirnya bersih. Itu idealnya, tapi memang beberapa case ada yang kotoran telinganya memang agak sedikit bandel ya. Itu harus boleh diperiksakan, dikontrolkan juga boleh. Biasanya diberikan tetes telinga atau dibantu dengan dokter, nanti akan diberikan spooling atau disemprot ya untuk melunakkannya. Tapi nggak otomatis langsung semprot-semprot aja, ada alurnya. Pertama kita lembutkan dulu kotoran telinganya dengan tetes, lalu setelah lembut, oh bisa nih kira-kira disemprot nanti. Semprotnya juga bukan sembarangan ya, dengan cairan yang steril ya, dengan alatnya juga. Baru nanti disemprot lalu keluar telinganya. Jadi ya itu tadi ya dokter ya, tidak perlu dibersihkan. Benar, nih. tidak perlu kalau dibersihkan. memang serasanya penting langsung ke dokter. Atau kalau lagi gatel banget boleh, tapi di luar, sepertiga luar, dan itu jangan sendiri. Minta tolong kerabatnya, minta tolong temennya lah kalau mau ya. Baik dokter. Oke. Ini yang otoskopi ya. Jadi kalau otoskopi itu kayak dia tuh kayak teropongnya gitu ya. Oke, setelah itu nah tata laksananya, jadi prinsip penanganan dari otitis atau infeksi telinga luar ini yang pertama penanganan nyeri. Karena nyeri itu kan sangat mengganggu kualitas hidup ya. Jadi kita harus menangani nyeri. Penanganan nyeri bisa dengan pemberian analgetik, obat-obatan ya. Kemudian pengangkatan debris dari kanalis. Ini maksudnya pengangkatan kayak
Kalau ada bisul, mungkin bisulnya yang disembuhkan ya. Kemudian pemberi obat untuk mengatasi infeksi dan udemnya, pembengkakan tadi ya. Karena kalau pembengkakan kan sudah melibatkan mediator inflamasi pada tubuh kita, maka harus diberikan steroid mungkin ya. Kemudian menghindari faktor pencetus, ini yang penting ya. Menghindari faktor pencetus. Jadi kalau kayak swimmer ear tadi, maka pencetusnya adalah air. Maka harus dikurangi. Kalau mau berenang, pakailah tutup telinga. Ya, ada tuh kayak topi untuk berenang khusus ya. Fungsinya apa? Tentu saja untuk membantu supaya telinganya nggak kemasukan air ya. Terus apalagi jangan korek-korek telinga. Kalau yang punya radang amandel mungkin jangan makan sembarangan. Kenapa? Karena makan sembarangan itu kan bisa memicu reaksi amandelnya. Nanti amandel kamu kan satu saluran nih ke atas ya. Nah, dari infeksi amandel bisa jadi infeksi telinga nanti ya. Jadi ini kayaknya berkesinambungan ya Benar. dokter ya. Flu juga yang rinitis, mungkin alergi, rinitis alergi kan sering tuh flu-flunya, boleh dihindari pencetusnya. Apakah dingin, apakah debu ya? Boleh dihindari. Kemudian kalau kita spesifikkan nih tata laksana pada yang circumscripta ya. Yang pertama ear toilet. Ear toiletnya itu dengan lidi kapas atau penghisap. Jadi kayak ada kasa juga, jadi dibersihkan dulu ya. Ini nanti tugasnya dokter atau perawatnya nanti ya. Jangan dilakukan sendiri di rumah ya. Kemudian dilakukan pemasangan tampon. Nah inilah kan tadi bisul nih, bagaimana cara menghilangkan bisulnya, karena si bisul inilah penyebab dia sakit ya. Yaitu diberikan tampon telinga yang diolesi dengan antibiotik dan juga biasanya ada juga steroidnya. Ya, fungsinya apa? Untuk meredam si bisulnya tadi agar kempes ya. Nah, misalnya nggak pecah juga dok, nggak kempes juga nih. Nah, jika tidak pecah dalam 24 atau 40 sampai 48 jam atau 1 sampai 2 hari tidak pecah, maka boleh diindikasikan untuk dilakukan pemecahan atau insisi dengan anestesi ya. Nggak langsung kita pecahkan kayak meletuskan balon ya. Jadi kita kasih anestesi lokal untuk mengurangi rasa sakitnya. Karena itu dipegang aja sakit loh. Gimana mau dipecahin? ya, dok, ya. Jadi diinsisinya dengan tindakan insisi dengan anestesi ya. Oke, kemudian diberikan juga analgetik oral untuk penahan sakitnya ya, karena jelas dia sangat sakit dan nyeri ya. Oke, setelah itu yang diffuse ya. Yang diffuse itu juga pertama dibersihkan juga, tapi beda cairannya ya. Karena kan dia agak lebih dalam ya. Dibersihkan dengan cairan H2O2 3%. Lalu dipasang tampon juga. Tampon yang sudah diolesi dengan antibiotik dan antiseptik secara berkala setiap 2 hari. Nggak bisa dipecahkan ya. Kalau yang di dalam itu bahaya kalau dipecahkan ya. Dia bukan bisul kayak yang di luar. Jadi secara berkala ya kita kempeskan, maka dipasang tamponnya ya. Itu juga untuk mengurangi rasa sakitnya dan mencegah terjadinya proses infeksi yang berkelanjutan ya. Antibiotik topikal juga dikombinasi dengan steroid karena terjadi pembengkakan tadi ya, untuk mengempeskan bengkaknya. Dipakai secara hati-hati karena juga dapat menyebabkan alergi atau menyebabkan tumbuh jamur yang berlebihan. Kenapa? Karena kan tadi pengap ya, itu kan tempatnya lembab. Jadi untuk tumbuh jamur pun bisa. Jadi jangan sampai terjadi penyakit baru nih, jadi otomikosis nanti, jadi jamur ya. Kemudian analgetik oral karena dia agak ke dalam, jadi kita perlu tambahan intervensi yaitu analgetik oral ataupun antibiotik oral untuk kasus yang berat ya. Untuk kasus yang lebih nggak sakit banget, misalnya bengkak banget, boleh antibiotik oral untuk tambahannya. Baik dokter. Nah, bagaimana pencegahannya? Baik, ditahan dulu tentunya bagaimana pencegahannya setelah jeda vario berikut ini, tetap di dokter kita.